Makanya kalau kita belajar tadi ada swa, suwa, dan apa tadi, su, ada u, ada w, kita tahu, bagi saya tidak masalah. Sama seperti tadi pertanyaan Jeffrey atau pertanyaan Okta, Yesusnya bagaimana posisinya? Ya tidak masalah. Karena yang terjemahkan Yesus itu LXX Septuaginta 70 orang Yahudi yang katakanlah ahli gitu. Walaupun terjemahan Yunani itu tidak disukai golongan rabbinik memang. Jadi golongan fanatik rabbinik ini tidak menyukai atau sebenarnya melarang kitab Torah diterjemahkan dalam bahasa lain termasuk Yunani. Jadi mereka seperti Katolik yang melarang kitab Vulgata Latin diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sehingga orang-orang Inggris bikin gereja sendiri Anglikan gitu. Yang terpisah dari Katolik Roma yang Latin gitu ya. Jadi ketika KJV dimunculkan itu karena semangat supaya orang Inggrisnya, karena King James itu kan raja Inggris ya, supaya orang bisa paham agama gitu tanpa harus belajar bahasa Latin, bahasa negara Latin, Romawi, Rom gitu ya. Jadi mereka waktu itu selain pemisahan politik, karena mereka juga nggak senang jadi jajahannya Romawi, tapi juga mereka membebaskan diri dari ajaran doktrin Romawi, di mana liturgi itu harus Latin, Alkitab harus Latin gitu. Harus belajar bahasa Latin berarti kan, Vulgata. Itu bahasa asing, bahasa penjajah lah kira-kira. Maka mereka, ya sudah kita bikin gereja sendiri aja, gereja Anglikan. Kepala gereja siapa? Ya ratu atau raja Inggris. Jadi kalau di Latin kan kepala gereja itu kan rajanya Romawi. Kalau gereja Anglikan, kepala gereja ya raja Inggris, ratu Inggris gitu ya. Makanya gereja Anglikan itu sebenarnya mirip-mirip kayak Katolik, cuman ketua gerejanya beda, karena rajanya beda, jadi terpisah. Karena itu gereja politik ya, gereja Ortodok Romawi, gereja Ortodok Anglikan mungkin bisa dibilang begitu ya, karena pecahannya gitu. Makanya kenapa Raja James bisa membuat Alkitab demi namanya sendiri? Ya karena dia kepala gereja Anglikan. Tidak ada yang boleh menyebut selain nama dia. Karena dia raja, maka dia berhak membuat kitab suci dengan namanya. Makanya KJV disebut authorized version, versi yang terotoritasi, versi resmi. Resminya siapa? Ya resminya kepala gereja Anglikan, Inggris. Gereja Inggris, KJV, King James Version. Makanya saya tadi bilang ketika saya menemukan, walaupun ini bukan murni dari saya, ada orang sudah menemukan, tuh saya lihat, oh iya bener ya gitu. Jadi dia di YouTube itu ada orang menemukan, kok kenapa di Ibrani 4 ayat 8 King James 2 versi 1611 dan 1769 menuliskan Yosua sebagai Yesus. Nah, artinya para penerjemah di tahun 1600 itu menyamakan sumbernya, source-nya. Sumber terjemahan mereka adalah kitab Yunani, menuliskan Yosua itu sebagai Yesus. Mereka tidak tahu bahwa itu maksudnya Yosua itu Joshua. Mereka mengira itu Yesus Kristus gitu. Artinya sejak dahulu para penerjemah memahami Yesus itu Yosua, sama dengan Yehosua, sama dengan Yesua. Jadi Yesus, Yosua, Yesua, Yehosua itu sama, satu nama, hanya beda terjemahan. Nah, jadi ini penting sekali untuk kita pahami. Ini teori gitu ya. Tapi kalau kita nggak paham teori-teori kayak gini, bingung kayak tadi. Orang sekarang bilang Yesus itu kuda jantan. Itu kan akal-akalan mereka untuk menghina sebenarnya. Oh, kami golongan Yesua Sekretariat itu gereja Kristen yang benar. Kami itu satu-satunya gereja yang masuk surga. Kalian yang nyebut bukan Yahweh berarti masuk neraka, kan begitu mereka. Ya itu tarekat tuh begitu ya, level tarekat tuh begitu. Ini kelompok saya paling benar. Kalau di El Sadik saya nggak peduli, hanya ada satu kelompok, El Sadik dan bukan El Sadik gitu aja. Jadi yang bukan El Sadik bisa saja Kristen, tapi tidak menerima materinya, dan tentu saja pasti kalah power. Kalau dites power pasti kalah.
udah pasti. Karena konsepnya itu udah KW kan, udah lebih salah daripada El Sadik. Sejauh ini belum ada golongan, belum ada teolog, belum ada orang bisa menyalahkan materi El Sadik, belum ada, saya belum nemu. Yang pinter-pinter saya belum nemu bisa menyalahkan. Kenapa? Lawang saya ngambil dari Ibrani, kamus strong, dari Ibrani kuno, kamusnya Ancient Hebrew. Siapa bisa menyalahkan? Belum ada. Kalau mereka membuktikan pasti pakai kamus juga, tidak mungkin bisa menyalahkan. Saya pakai kamus. Gitu. Jadi secara pengetahuan, kalau pengetahuan yang asli pasti ada dasarnya, ada dalilnya. Dalilnya apa ya? Bahasa. Itu bahasa Ibrani, ya buktikan dengan bahasa Ibrani. Kalau itu bahasa Yunani, ya buktikan dengan bahasa Yunani. Kalau Aram, ya buktikan dengan Aram. Kan kita punya akses. PBPL saya punya akses kepada Aram. PL Aram saya punya kitab lengkap gitu kan. PB Aram saya juga lengkap. Gitu. Yunani, Aram, Ibrani lengkap gitu. Kita punya interlinear gitu. Kalau orang keluar mau menyalahkan, tunjukkan interlinearnya, tunjukkan bahasa asli. Sudah bungkam mereka, nggak ada yang bisa. Kayak bahasan kita sekarang, suwa, dan swa. Itu ternyata 3 hurufnya sama persis gitu. Jadi kalau orang menyebutnya suwa pakai u, pakai w, swa, atau suwa, jadi 2 suku kata, ya sama saja. Hurufnya sama persis. Hanya beda bunyi saja. Jadi pemenggalan katanya yang beda. Ada yang suwa sebagai diftong, jadi ua sebagai diftong, dua bunyi tapi 1 nafas ya, diftong. Kayak suwaka, suwaka. Ada yang nulis, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan ada yang baku tidak baku. Misalnya kuatir atau kuatir, dipakai u atau pakai w, kuatir atau khawatir. Kuatir pakai u, kua, atau kuwa, kuatir. Yang dibakukan aku lupa yang mana. Kalau nggak salah yang pakai w ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, keduanya tuh sama hurufnya. Mau pakai u, mau pakai w sama. Tidak bisa disalahkan gitu. Golongan pakai u ya benar, pakai w ya benar. Itu cuma bunyi, nulisnya tetap sama. Makanya kalau di Ibrani nulisnya sama, bagi saya tidak masalah bunyinya. Kalau kamu nulis di Ibrani ya, pakai huruf Ibrani, YHSWA, kamu nyebut Yesus ya tidak apa-apa. Jadi kalau di Alkitab El Sadik saya tuliskan YHWH, kamu nyebut Yehuwah, nyebut Yehowi, mau nyebut Yahweh ya sah-sah saja. Karena masing-masing ada sejarahnya. Bahkan di Masoret ada berapa itu? 13 kalau nggak salah. 13 cara nulis YHWH. Cuman saya nggak ada Yahweh. Cuman memang kata Yah itu ada dasarnya. Kata ada Yahu, Benyamin Netanyahu, Yirmiyahu, Yeremiyahu itu. Eliyahu. Jadi kata Yahu itu sah. Tapi kalau Yahweh kurang, salah grammar itu. Kurang tepat. Bahkan ada yang ngambil dari kemarin saya bahas Gesenius, itu dari Jupiter gitu ya. Deus Father, AE, Yahweh. Nah, Bapa Yahweh. Jadi mengapa mereka selalu menekankan kata Bapa? Karena kata itu dari Deus Pater itu. Dari Bapa, Father itu. Itu sejarahnya Gesenius begitu. Jadi orang mau membantah, loh, kamus Gesenius paling tua kok yang diakui. Sumber dari nama Yahweh. Gitu. Ya dari, kalau kita bicara toleransi, ya saya toleransi karena para teolog sejak dulu dari zaman Gesenius memang memakai Yahweh. Gara-gara Gesenius gitu kan. Tapi dari sejarah yang original kan yaitu Deus Father. Makanya selalu ditekankan Bapa Yahweh. Kata Bapa ini turunan dari Deus Father. Dewa Bapa. Tuhan Bapa. Ya kebetulan sama ya di dalam agama Yahudi Tuhan itu Bapa sama. Tapi secara sejarah sebutan Bapa Yahweh, bapanya ini ya dari Deus Pater. Jadi memang dari kalangan Katolik, kalangan Eropa, Romawi,
memang sinkritis gitu ya. Jadi Katolik itu memang membuat nama Yahweh sebagai sinkritis dengan Jupiter, Deus Pater.